Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Di antara manusia, ada yang mengabdikan diri mereka, menjadi budak, menjadi hamba syaitan, demi menggapai ambisi mereka terhadap perkara dunia. Di mana manusia-manusia tersebut rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh syaitan dari kalangan jin, demi mendapatkan jasa, demi mendapatkan bantuan dari bangsa jin tersebut. Mereka melakukan semua ritual-ritual kesyirikan, apa-apa saja yang diperintahkan oleh syaitan dari kalangan bangsa jin, demi mendapatkan di antaranya kekayaan. Karena tidak sedikit manusia yang bisa bersabar dengan kefakiran. Maka ketika dia mendapatkan, tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan yang layak, yang bisa secara instan untuk mendapatkan kekayaan yang banyak, yang besar, maka dia pun melakukan ritual-ritual pesugihan, ritual-ritual yang diperintahkan oleh syaitan demi meraih kekayaan. Kemudian juga di antara mereka, ada yang melakukan pesugihan untuk senantiasa tampil cantik di hadapan manusia. Dan ini banyak dilakukan oleh para wanita, para istri, para anak-anak wanita, dan seterusnya. Kemudian yang juga di antara mereka, ada yang ingin melakukan hal tersebut, mendatangi kuburan si fulan, mendatangi kuburan keramat si fulan, demi mendapatkan pangkat dan jabatan. Di antara juga mereka ada yang melakukan ritual-ritual kesyirikan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan mendapatkan ilmu kebal, ilmu kesaktian. Dan tidak sedikit juga manusia melakukan ritual-ritual tersebut, pesugihan, hanya sekedar ingin dihormati dan dimuliakan oleh umat manusia. Ada juga di antara manusia melakukan pesugihan-pesugihan, mendatangi dukun satu, dukun sini, dan seterusnya. Rela melakukan perjalanan untuk mendatangi paranormal. Tidak lain dan tidak bukan karena ingin usahanya cepat berkembang, cepat menjadi orang yang kaya, ingin melihat anaknya sukses, ingin mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Atau tidak sedikit di antara kaum muslimin yang melakukan pengabdian kepada syaitan, menjadi budak syaitan karena tidak bersabar dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, yang ujikan kepadanya, sehingga dia pun melakukan ritual-ritual syaitan tersebut hanya demi meraih ambisi berkaitan dengan perkara dunia. Maka tentunya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua persekutuan, ikatan, janji, muamalah, kontrak dengan bangsa-bangsa jin tersebut, melakukan ritual-ritual pesugihan dan sebagainya, maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dosa yang merupakan induknya dosa. Dia adalah merupakan induknya dosa besar yang tidak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihimul jannah." Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni dosa syirik, apapun bentuknya itu, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selain pada dosa kesyirikan. Dan ketahuilah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia mengabdikan diri mereka kepada syaitan, ketika manusia meminta bantuan kepada bangsa jin, ketika manusia menjadi hamba dan bermuamalah dengan bangsa jin, maka tentunya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui bahwasanya bangsa jin ketika dia menawarkan bantuan, ketika dia menawarkan janji-janji ikatan dan seterusnya, maka tidak ada jasa gratis bagi bangsa jin, tidak ada muamalah gratis dengan bangsa jin. Maka tentunya bangsa jin tersebut akan mempersyaratkan sebuah amalan, akan memberikan kontrak-kontrak kerja, tanda kutip, terhadap mereka. Dan ketahuilah zaman rahmat Allah, ketika seorang hamba, ketika seorang manusia mengadakan ikatan janji dengan bangsa jin, maka itu adalah merupakan jalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syaitan tidak akan pernah meninggalkan manusia tersebut sampai dia mati dan meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzu billahi min dzalik. Maka lihatlah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah dan kita melihat, membaca dan mendengar bagaimana saudara-saudara kita yang senantiasa datang ke dukun satu, ke dukun yang lainnya, senantiasa melakukan pesugihan ini, pesugihan itu, melakukan ritual-ritual kesesatan yang lainnya. Maka sungguh
apa yang mereka inginkan, di antaranya kekayaan, di antaranya keabadian, di antaranya sehat terus, di antaranya mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Justru sebaliknya, jamaah rahmatullah, mereka yang melakukan ritual-ritual kesesatan tersebut, justrunya mereka menjadi sengsara, mereka menjadi fakir, mereka jadi melarat, hidup mereka terpontang-panting ke sana kemari. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan bersama dengan keluarganya, tidak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup, sebab mereka senantiasa dihantui dengan ritual-ritual pesugihan yang mereka lakukan sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat yang kelima, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada di antara sebagian manusia meminta perlindungan kepada sebagian bangsa jin, meminta bantuan kepada bangsa jin tersebut, sehingga tidaklah bertambah di dalam orang tersebut, kecuali mereka senantiasa bersandarkan diri, kecuali mereka senantiasa merasa takut, merasa was-was dengan apa yang telah mereka lakukan dengan bangsa jin tersebut. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang bermuamalah dengan bangsa jin, barang siapa yang kemudian mengabdikan diri dengan bangsa jin, barang siapa di antara manusia yang kemudian melakukan ikatan-ikatan dengan bangsa jin, kerjasama dengan bangsa jin, maka tidaklah manusia itu, melainkan dia akan senantiasa merasa takut, akan senantiasa merasa was-was. Hati mereka senantiasa condong kepada kesyirikan tersebut. Sehingga ketika syaitan ini, bangsa jin ini, melihat manusia senantiasa bersandar kepadanya, maka dia pun menambah ketakutan di dalam dirinya, menambah rasa khauf, menambah rasa was-was, menambah rasa kekhawatiran di dalam dirinya. Sehingga tak kala syaitan dari kalangan bangsa jin ini melihat manusia tidak mampu lagi berdaya, tidak mampu lagi melakukan apa-apa, maka dia pun bertambah kesombongan, bertambah keangkuhannya bangsa jin tersebut kepada manusia tersebut. Sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menjauhi segala perkara-perkara pesugihan yang mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala ilmu-ilmu perdukunan, kemudian meninggalkan semua perkara-perkara yang dimana kita melihat itu adalah jalan instan untuk meraih kekayaan, jalan instan untuk meraih kebahagiaan. Justru sebaliknya, jamaah rahmatullah jalla wa ala, jalan tersebut adalah merupakan jalan menuju neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kesengsaraan di dunia dan di akhirat, jalan menuju kehancuran di dunia dan akhirat. Maka hendaknya kita meninggalkan segala perkara-perkara yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kesyirikan adalah merupakan sebab yang paling besar datangnya musibah dan bencana pada diri seseorang, pada keluarga seseorang, pada negeri kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum.